kita mendirikan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan My message is that don't be misled by what seems to. How we can find better way. Jika kita tanyakan ke 100 tokoh Indonesia tentang ke arah mana sebaiknya negeri ini dibawa, sudah pasti jawabannya berbeda-beda. Karena negeri ini belum pernah secara konkret merumuskan dan menyepakati visinya. Maka setiap pergantian orde, kita selalu memulai segala sesuatunya dari awal. Dahulu kala manusia hanya makan dari hewan dan tumbuhan yang diperolehnya dari alam sekitar. Secara bertahap manusia mampu menyeleksi apa saja dari alam sekitar untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian ketika manusia mampu melakukan perjalanan jauh, dimulailah era perdagangan. Sekitar 8 abad di masa Islam menguasai perdagangan dunia. Perdagangan hasil pertanian ini setidaknya tersebar di 3 benua, Eropa, Asia, dan Afrika. Lalu datanglah era kolonialisasi Eropa yang didominasi oleh Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, dan Prancis. Selama 4 abad mereka menjajah negeri-negeri yang kaya akan hasil alamnya untuk dieksploitasi, untuk membangun negeri-negeri mereka sendiri, hingga satu persatu negeri-negeri jajahannya merdeka seiring berakhirnya Perang Dunia Kedua di abad 20. Kemudian di akhir abad 20, pengelolaan pangan bukan lagi oleh negara, bangsa, ataupun umat, tetapi segelintir pemain yang mengatasnamakan perdagangan atau pasar bebas. Bahkan mereka rela mengeksploitasi bangsanya sendiri. Demi keuntungan segelintir orang, berbagai produk dan hasil pertanian didatangkan dari negeri-negeri yang jauh sekalipun. Pengelolaan produksi dan distribusi bahan pangan yang demikian telah menimbulkan ketimpangan dan ironi yang luar biasa. Ada sekitar 41 negara net eksporter bahan pangan yang mayoritas adalah negeri kaya seperti Amerika, Australia, Prancis, dan lainnya. Sementara yang menjadi net importer adalah negeri yang pas-pasan seperti Indonesia, India, Pakistan, dan bahkan negeri miskin di Afrika, Asia Selatan, dan Amerika Tengah. Ironi lain adalah ketimpangan inilah yang menyebabkan sekitar 870 juta orang kekurangan gizi. Sementara ada 1 miliar orang di dunia kelebihan berat badan. 475 juta diantaranya sampai pada tingkat obesitas. Pengelolaan bahan pangan dunia bergaya kapitalisme membuat keamanan dunia terancam, rawan gejolak sosial, revolusi, bahkan perang. Krisis di Meksiko pada awal tahun 2007 misalnya, bisa menjadi pelajaran bagi para pemimpin negeri yang suka mengandalkan import untuk kebutuhan pangannya. Instabilitas keamanan pangan mudah menjadi pemicu kerawanan yang ditimbulkan oleh hiperinflasi harga pangan melalui setidaknya 3 trigger. Yang pertama adalah ketika negara produsen tiba-tiba membutuhkan sendiri hasil panennya untuk keperluan sendiri. Yang kedua adalah ketika 5 negara besar Asia yang produksi bahan pangannya pas-pasan gagal swasembada pangan. Mereka adalah Cina, India, Indonesia, Pakistan, dan Bangladesh. Yang ketiga adalah ketika negeri-negeri panik dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Mereka cenderung memacu produksi dengan cara yang berdampak jangka panjang. Pembabatan hutan untuk lahan pertanian yang mengakibatkan krisis air di kemudian, padahal air sangatlah dibutuhkan untuk pertanian itu sendiri. Intensivitas pertanian menggunakan pupuk dan obat kimia yang mempercepat penurunan kesuburan lahan, yang dampaknya dalam jangka waktu panjang menurunkan hasil pertanian. Satu saja dari triggers tersebut bekerja sudah cukup untuk membuat huru-hara tortilla di Meksiko. Bagaimana bila 2 atau ketiganya bekerja bersamaan? Maka resiko krisis pangan bagi dunia mungkin bisa terjadi dalam waktu dekat. Lantas bagaimana kita semua bisa mencegah itu semua terjadi? Sumber produksi utama harus dikelola secara bersama, sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. Orang-orang muslim itu bersirkah dalam 3 hal, dalam hal padang rumput, air, dan api. Jadi kuncinya adalah syirkah. Bila selama ini sudah ada bentuk-bentuk syirkah seperti kelompok tani atau koperasi unit desa, namun belum berhasil membangun kemakmuran para petani dan juga ketahanan pangan negeri ini,
mungkin perlu dicarikan bentuk-bentuk sirkah lainnya yang lebih efektif. Di negeri ini jumlah lulusan sarjana pertanian saat ini sekitar 34.000 orang per tahun. Kita asumsikan 80% muslim. Dari sini kita asumsikan lagi ada 50%-nya saja yang tertarik untuk menekuni bidangnya. Lalu kita asumsikan lagi hanya 5% saja yang tertarik untuk melandasi penerapan ilmunya dengan petunjuk Al-Quran, hadis, dan sirah. Maka seharusnya tidak sulit untuk memperoleh sekitar 680 orang kader inti pertanian setiap tahunnya yang mau dibekali dengan petunjuk-petunjuknya. Mereka kemudian diterjunkan ke desa-desa untuk menjadi prime mover dalam gerakan sirkah pertanian di desa-desa, mulai dari memetakan potensi dan masalah yang ada di desa tersebut, mengatasi satu persatu masalah yang ada, mengefektifkan kerja petani, mencarikan mereka bibit-bibit tanaman yang dibutuhkan, mengelola pasar hasil bumi pertanian dengan konsep pasar Madinah, dan mengelola hasil pertaniannya di lokasi bila perlu. Untuk mencapai dampak yang masif secara nasional dan bahkan juga internasional, puluhan ribu sarjana dan tenaga terampil di desa-desa tersebut dapat terus didampingi dan diintegrasikan dengan konsep bertani di era Wiki. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. Ayat tadi memberikan suatu gambaran tentang seperti apa negeri yang baik. Sebuah contoh yang sangat layak dijadikan rumusan visi kita untuk negeri ini. Bila kita sepakat untuk menggunakan petunjuk Al-Quran untuk merumuskan visi negeri ini sebagai negeri yang baik atau baldatun thayyibah, insya Allah petunjuk-petunjuknya yang lain akan segera mengikutinya untuk kita bisa bersungguh-sungguh dalam mengimplementasikannya. Poin-poin yang bisa kita ambil dari ayat tersebut yaitu adanya dua kebun di kanan dan di kiri. Ini sangat cocok untuk negeri kita yang berada di Khatulistiwa, negeri dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Kemudian, makan dari rizki yang diberikan Tuhanmu. Kebun kita bukan sembarangan kebun, tapi kebun-kebun yang menghasilkan pangan yang cukup. Bersyukur. Kekayaan alam berupa tanah yang subur dan keanekaragaman hayatinya harus senantiasa kita syukuri dengan merawat, menjaga, dan melestarikannya. Dan yang terakhir, Allah Maha Pengampun. Bila selama ini kita belum pandai mensyukuri nikmatnya, kita bukannya melestarikan kekayaan alam yang kita miliki, tetapi malah merusaknya. Itu pun bukan berarti kita tidak lagi berkesempatan untuk mengembalikannya. Kita harus bisa menyadari kekeliruan kita selama ini, kemudian kita memohon ampun kepada Sang Maha Pengampun. Maka visi sederhana baldatun thayyibah yang diuraikan dalam 4 poin tadi, bila kita sepakati bersama dan berusaha mewujudkannya, bukan hal yang tidak mungkin negeri ini bisa menjadi negeri yang baik atau baldatun thayyibah. Kebun ini didesain dengan petunjuk-petunjuk dalam sejumlah ayat Al-Quran. Maka ayat-ayat inilah yang akan menjadi panglimanya, menjadi penentu arah dan pengambil kebijakan. Kemudian tentu serangkaian ilmu-ilmu terapan akan dikerahkan sebagai prajurit untuk mengimplementasikannya di lapangan. Sebagaimana panglima yang akan mengambil kebijakan strategis, maka ayat-ayat yang terkait dengan keanekaragaman hayati itu dipetakan terlebih dahulu. Agar mudah kita pahami, ayat tersebut divisualisasikan dalam sebuah ilustrasi. Ukuran bulatan disesuaikan dengan banyaknya suatu jenis tanaman tersebut di dalam Al-Quran. Ini kurang lebih mewakili tingkat kepentingan tanaman tersebut bagi kehidupan manusia. وهو الذي أنزل من السماء. Misalnya kurma, disebut sampai sekurangnya 20 kali. Maka kurma ini yang kita gambar paling besar. Dan dari kurma inilah kita memulai rancangan kebun kita ini. Kemudian tanaman-tanaman lain ada juga yang disebut dalam sejumlah ayat berdampingan dengan penyebutan kurma. Misalnya anggur, disebut tidak kurang dari 9 kali berdampingan dengan kurma. Kemudian zaitun,
tidak kurang 5 kali disebut berdampingan dengan kurma. Lalu delima disebut 3 kali berdampingan dengan kurma. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها Demikian pula biji-bijian. Bahkan dalam 2 ayat tersebut mendahului tumbuhnya kurma, karena dia berfungsi sebagai tanaman perintis yang mengikat nitrogen dari udara. Dia mengantarkan lahan yang semula gersang hingga layak untuk ditumbuhi kurma, dan kemudian juga tanaman-tanaman lainnya. واضرب لهم مثل الرجلين Ada juga yang disebut tidak secara berdampingan, tetapi masih dalam rangkaian ayat-ayat yang membahas hal yang sama. Misalnya padi-padian, yang melengkapi kebun kurma atau ditanam sesudah kebun kurma memancarkan air setelah tanahnya subur, untuk melengkapi kebutuhan tanaman pangan bagi manusia. Dalam konteks yang sama pula dengan makanan bagi manusia, ada juga ayat yang mengisyaratkan pentingnya memperhatikan makanan ternak kita. Untuk itu, kita juga harus menanam rumput-rumputan. Kemudian ada pelajaran khusus dari surga, yaitu tanaman buah pisang, yang disebut di antara buah-buahan yang tidak disebutkan secara langsung namanya satu persatu. Disebut bahwa ada buah yang tidak berhenti dan tidak pula terlarang untuk mengambilnya. Para ahli tanaman dan ahli buah meyakini bahwa itu adalah buah pisang. Maka kurang lebih seperti ilustrasi inilah kebun yang dirancang berdasarkan ayat-ayat Al-Quran itu. Mulai dari tanaman perintis dari jenis biji-bijian, kemudian tanaman utama yaitu kurma. Berdampingan dengan kurma mengikuti ukuran yang paling banyak adalah anggur. Kemudian diikuti zaitun dan delima. Untuk mengimbangi buah-buahan yang masing-masing memiliki musim, diisi pula dengan buah yang tidak mengenal musim yaitu pisang. Di tanah subur yang terbentuk melalui ekosistem kebun ini, kemudian juga ditanami padi-padian seperti beras dan gandum, untuk melengkapi makanan yang kita butuhkan. Karena kita juga butuh makan daging, maka tidak lupa kita memperhatikan pakan ternak kita. Untuk ini rumput-rumputan juga harus ditanam di tempat-tempat yang sesuai agar ternak kita tumbuh dengan gizi terbaik. Maka di antara tanaman anggur juga ditanam tanaman alfalfa, yang secara khusus disebutkan sebagai tanaman yang bergizi tinggi. Tanaman alfalfa yang membutuhkan sinar matahari yang banyak bisa hidup berdampingan dengan anggur karena karakternya yang merambat. Rambatan anggur bisa dibuat vertikal seperti pagar tanaman, sehingga dia tumbuh sempurna tanpa memerlukan space yang banyak. Tanaman anggur bersimbiose dengan alfalfa yang mempertahankan suhu tanah dan mengikat nitrogen banyak-banyak di akarnya untuk kesuburan lahan yang dibutuhkan tanaman anggur. Satu demi satu semua tanaman saling melengkapi, mulai dari menyuburkan lahan, menghasilkan buah, hingga memancarkan mata air. Ada pula yang tetap berbuah ketika yang lain tidak berbuah. Ada yang menyediakan pakan untuk ternak, yang kemudian memberi daging dan susu bagi manusia. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ينبت
ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.